Baiklah, kita lanjut tadi ya. Jadi kalau full costing ini semua biaya baik variabel maupun tetap itu dihitung sebagai dasar untuk nanti kita menjual produk tersebut. Sedangkan kalau variabel di sini hanya variabel saja, biaya BOP tetapnya tidak dimasukkan. Jadi di sini yang masuk ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP. BOP rinciannya yang tadi ya. Begitu. Jadi misal contoh botol kecap ini mau dijual berapa sih? Gitu. Kita misal mau ambil margin kontribusinya per botol 262. Harga jual per botolnya berarti kalau kita pakai variabel costing itu Rp438 ditambah 262 ketemu 700. Berarti 700 ini harga jual, kita dapat margin kontribusi itu sebesar 37%. Kalau mau pakai yang full costing berarti 470 ditambah marginnya 262 begitu. Oke. Kita lanjut ke anggaran operasional. Nah, di sini anggaran operasional atau anggaran beban usaha. Jadi beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Jadi ini yang terkait dengan kantor, begitu. Bukan terkait dengan pabrik dalam kaitannya bukan kaitannya tidak terkait dengan produksi, gitu. Jadi selain harga pokok penjualan, itu ya. Yang anggaran biaya operasional ini ada anggaran biaya penjualan atau pemasaran untuk tenaga penjual, kemudian anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, apa bedanya dengan biaya tadi tenaga kerja langsung yang tenaga kerja tidak langsung? Jadi tenaga kerja tidak langsung tadi juga bisa berkaitan dengan tenaga kerja administrasi, tetapi kegiatan administrasi tersebut masih berkaitan dengan pabrik. Misalnya yang mengatur penjadwalan tenaga kerja yang di pabrik. Nah, itu masuk ke BOP tenaga kerja tidak langsung, BOP untuk pabrik ya. Tapi kalau di sini ini administrasi dan umumnya terkait keseluruhan operasional dari perusahaan. Misalkan ada bagian keuangan, kemudian ada sekretaris pimpinan dan seterusnya. Nah, anggaran penjualan atau pemasaran ini dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan anggaran biaya administrasi umum ini hanya biaya tak tetap saja. Anggaran biaya penjualan atau pemasaran ini merupakan terjadi atau ada untuk kepentingan penjualan atau pemasaran produk utama. Ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat variabel. Yang variabel contohnya komisi penjualan, jadi sesuai dengan jumlah yang terjual misalkan. Kalau yang tetap contohnya beban gaji pegawai tetap untuk bagian penjualan, itu contohnya. Lalu biaya administrasi umum, ini contohnya apa? Contohnya tadi misalkan bagian keuangan atau bagian umum yang kaitannya hanya tetap. Berarti tidak ada yang sesuai dengan unit atau terjual atau apapun yang bersifat variabel dia tidak ada. Contohnya gaji pimpinan, kemudian gaji ATK untuk kantor, gaji pemeliharaan yang kaitannya dengan kegiatan kantor, misalkan AC ruang ke bagian keuangan, AC untuk ruang pimpinan seperti itu. Lalu penyusutan peralatan, kursi, meja untuk kantor misalkan. Nah, ini contoh ilustrasi penyusunan anggaran operasional. Jadi ini contohnya PT Bangau menyusun anggaran beban usaha selama 2016. Pertama, punya aset tetap bagian penjualan 100.000, bagian umum 50.000. Depresiasinya menggunakan garis lurus 12% per tahun. Anggaran jualan kuartal 1 sekian, kuartal 2 dan seterusnya ya. Komisinya sekian, penghapusan piutang sekian. Gaji untuk bagian penjualan dan pemeliharaan sekian. Lalu pernik untuk penjualan ini ya sudah ada. Bagaimana kemudian masih ada biaya diskon, biaya penjualan dan administrasi. Lalu bagaimana penyusunannya? Ini di sini contoh penyusunan.